Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufariqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-asyatil kiram, guru-guru, para sesepuh, Bapak Ketua DKM, Rajamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tanggal 24 Sya'ban bertepatan dengan 27 Maret 2020. Kurang lebih beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, insyaallah syahrul Ramadan. Allahumma balighna fi syahri Ramadan, amin ya rabbal alamin. Wasilah sahabat fillah Bapak Yagi, alhamdulillah saya bisa silaturahim ke Masjid Besar An-Nur. Mudah-mudahan setiap langkah kita yang kita langkahkan ke masjid ini Allah catat sebagai amal kebaikan, Allah catat sebagai ampunan dosa, dan Allah catat sebagai pemberat timbangan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man shalla isya fi jama'atin, barang siapa salat isya berjamaah, faka'annama nisful lail, maka seperti sholat setengah malam atau separuh malam. Man shola subhi fi jama'atin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama lailatu kullah, seperti dia sholat semalam suntuk. Alhamdulillah kita hari ini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pahala yang disebutkan seperti hadis Nabi Muhammad SAW kita dapat semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man salaka tariqan, siapa saja yang berjalan, yaltalmizu bihi ilman, kemudian dia mencari ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Man kharaja fi baitihi, dan siapa saja yang keluar rumah, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, ajrun fi sabilillah, maka pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita yang setelah sholat subuh berjamaah kemudian kita sama-sama mencari ilmu, mudah-mudahan pahala itu juga akan nyampai kepada kita. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan gembirakan orang yang bertakwa itu di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian orang yang bertakwa juga akan Allah berikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah akan muliakan di sisi Allah orang yang paling bertakwa kepada Allah.
Apakah yang duduk di sini itu lebih mulia? Apakah yang berbicara ini lebih mulia? Belum tentu, saudaraku. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang semakin hari semakin mendekat taqarruban ilallah, semakin hari semakin menghisab dirinya bahwa hitungan jam, detik, hari, bulan, tahun, semakin hari dia tahu bahwa semakin dekat ajalnya kepada Allah SWT. Orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang akan dikeluarkan dari jalan kesusahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, surah At-Talaq. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dari jalan kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga-duga. Masih di dalam surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Urusan rumah tangganya, urusan kehidupannya, urusan pribadinya, urusan pekerjaannya, urusan aktivitasnya, hatta urusan ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan karena dia bertakwa. Bahkan orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang akan dihapuskan segala sayyiatnya, keburukan-keburukannya Allah hapus. Maha baiknya Allah. Wa may yattaqillaha yukaffirhu anhu sayyi'atih. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan segala kesalahannya, perbuatan buruknya, dosanya. Bahkan lanjutan ayat ini adalah wa yu'zim lahu ajra. Allah ganti dengan pahala yang begitu besar. Masya Allah. Begitu rahimnya Allah, begitu rahmannya Allah, begitu baiknya Allah sama hambanya. Ketika dia berbuat maksiat pun, kemudian dia bertakwa kepada Allah, alias dia taubatan nasuha, seperti dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah hapuskan. Berpuluh-puluh tahun kita maksiat kepada Allah, berpuluh-puluh tahun kita melakukan dosa kepada Allah, hanya dengan istighfar saja Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka rugi sekali bagi hamba-hamba Allah yang jauh dengan Allah, gak pernah zikir, gak pernah istighfar. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga akan dijauhkan dari tipu daya syaitan. Surah Ali Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurruhum kaiduhum syai'a. Dan bersabarlah kamu kepada Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La yadurruhum kaiduhum syai'a. Tidak akan ada kemudorotan sedikit pun yang akan menimpa engkau, kita semua. Dalam satu tafsir, durru, kata durru di sini adalah tipu daya syaitan. Allah jauhkan kita dari tipu daya syaitan. Lalu kemudian apakah orang-orang yang bertakwa itu hanya diberikan keutamaan kebaikan-kebaikan saja? Tidak. Orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah. Surah Al-Baqarah juz yang kedua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan pasti kata Allah, aku akan uji yang beriman dan bertakwa itu minal khauf, rasa takut. Takut miskin, takut kekurangan harta, takut mati, takut kehilangan keluarga, takut sakit. Rasa takut itu akan diuji kepada kita kata Allah. Semakin kuat iman, semakin kuat takwa, maka Allah akan uji keimanan kita.
wal ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta. Allah akan uji kepada kita. Wal anfus, ada yang dilahirkan tanpa tangan, ada yang dilahirkan tanpa bisa berjalan, ada yang dilahirkan tanpa memiliki kaki, ada yang dilahirkan tanpa bisa melihat, bahkan awalnya bisa melihat kemudian Allah takdirkan tidak bisa melihat. Wal anfus, Allah akan uji itu. Bahkan di sebagian tafsir, anfus ini adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan untuk menguji kita. Pandemi COVID-19 ini adalah bagian ujian untuk kita. Wassamarat, buah-buahan, paceklik, gagal panen, bagian dari ujian kita. Tapi ujung ayat ini adalah berita gembira, kabarkan kepada siapa? Wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah kabar kegembiraan, berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan tentunya orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau dia enggak bertakwa, enggak kuat dia bersabar atas ujian Allah. Sabar. Semua atas yang Allah berikan, sabar. Dan orang-orang bersabar itu adalah ketika ujian datang, musibah datang. Walladzina idza asabathum musibah, lanjutan ayat berikutnya. Qalu, mereka berkata, dan musibah itu datang, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepada Allah juga kita akan kembali. Satu kalimat yang sering kita dengar ketika orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bukan hanya sekedar kalimat yang hanya sekedar kalimat biasa, tetapi kalimat tauhid yang harus kita tanamkan, bahwa yang ada di dalam dunia ini semuanya fana, termasuk harta diri kita sendiri pun, roh yang ada di dalam diri kita sendiri pun, kalau Allah mau cabut, dicabut aja. Karena innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Apalagi yang di luar kita, kendaraan, rumah, istri, anak, harta, tinggal semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali nasihat tentang takwa, hari ini ana diamanahkan untuk membahas satu kitab, yaitu tentang kitab At-Tazkirah. Kitab At-Tazkirah ini Masya Allah luar biasa sekali, dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu adalah seorang syekh. Syekh itu kalau di Timur Tengah, Bapak Ibu, Bapak jamaah sekalian, itu dinisbatkan kepada tiga. Pertama, kepada orang alim, orang yang memiliki wawasan tentang keislaman. Kedua, dinisbatkan kepada orang yang kaya tapi dia dermawan. Ketiga, dinisbatkan kepada orang tua yang dihormati. Nah, tentunya syekh yang dinisbatkan kepada Imam Al-Qurtubi ini adalah seorang alim, ulama besar, ulama yang terkenal di suku Qurtubi, Cordova, Spanyol. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga adalah seorang al-faqih, seorang yang paham terkait ilmu fikih, dari mulai Quran, sunnah, ijma, qiyas, yang 4 yang kita hafal itu. Bahkan masih ada lagi, ada urf, qoblana, dan masih ada 7 dasar pengambilan hukum di dalam Islam. Dan paham sekali Imam Al-Qurtubi ini. Kemudian Imam Al-Qurtubi ini juga adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Bahkan ada kitab tafsirnya, kitab tafsir Al-Qurtubi namanya. Beliau juga dikenal sebagai hamba Allah yang soleh, ahli ibadah. Bahkan disebutkan beliau adalah seorang ahli tasawuf juga, yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan jamaah sekalian kenapa kita harus membahas satu kitab ini. Alasan yang pertama adalah kita selama ini mendeklarasikan bahwa kita beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman. Yang ke berapa? Yang kelima, Bapak jemaah semua. Yang kelima rukun iman.
hari akhir. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita sudah mempersiapkan referensi ilmu-ilmu terkait ilmu akhirat? Bukan hanya sekedar yakin atau percaya atau beriman, akan tetapi harus dibuktikan dengan pemahaman-pemahaman, keilmuan-keilmuan. Nah, salah satunya adalah kitab At-Tazkirah ini. Kitab At-Tazkirah ini adalah membahas tentang ilmu akhirat. Dari mulai kematian, roh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkala, kemudian catatan amal, surga, neraka, dijelaskan di dalam kitab ini. Dan Allah memberikan perumpamaan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Tentunya supaya iman ini kuat, supaya keyakinan ini kuat, maka harus dilandasi dengan ilmu-ilmu. Nah, ilmu-ilmu supaya kita yakin tentang ilmu akhirat, kitab inilah salah satu referensi yang harus kita kaji. Yang kedua, setiap manusia itu memiliki dua safar, Bapak Ibu sekalian. Setiap manusia itu memiliki dua safar. Safar yang pertama adalah safarun ba'id, perjalanan jauh. Safar yang kedua adalah safarun qarib, perjalanan dekat. Yang dimaksud dengan perjalanan jauh itu atau perjalanan dekat itu adalah perjalanan di dunia ini, safarun qarib. Ini perjalanan dunia ini perjalanan dekat. Bapak umroh, ibadah haji, kemudian Bapak keluar negeri, kemudian Bapak jalan-jalan ke Bandung, ke Surabaya, ke Makassar, ke Semarang. Itu adalah menurut para ulama perjalanan dekat. Nah, perjalanan jauh itu adalah memutus antara kehidupan dunia ini, abadan abidin, kata Nabi, selama-lamanya, tidak ada batasan waktu. Kemudian hikmahnya apa dari dua perjalanan ini? Kalau sajalah perjalanan yang dekat itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai pasportnya, visanya, uangnya, bahkan keilmuannya pun kita sudah siapkan, pakaiannya sudah disiapkan, apalagi lah perjalanan jauh. Salah satu bekal yang harus kita siapkan adalah ilmunya. Ilmunya harus kita siap. Bahkan Al-Imam Hambal itu memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya tentang ada dua orang yang sholat. Yang satu sholatnya tanpa ilmu, artinya dia tahu bacaannya hanya karena diajarkan oleh gurunya dan tidak pernah memahami bacaan dari mulai takbir sampai salam, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Yang satu lagi orang yang sholat menggunakan ilmu, dia pahami semua ilmunya, bahkan dalil-dalilnya dia paham. Kata Imam Hambal, ditanyakanlah kepada murid-muridnya itu, wahai murid-muridku, di antara dua orang yang sholat ini, dua-duanya sholatnya ikhlas, dua-duanya sholatnya khusyuk, ikhlas. Kata Imam, yang paling mulia di sisi Allah dari kedua orang yang sholat ini yang mana? Anak-anak muridnya pada diam, karena ada kata ikhlas dan ada kata-kata khusyuk. Kata Imam Hambal, dibacakanlah ayat yang barusan tadi saya bacakan. Hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya pahalanya juga beda. Keutamaan di sisi Allah juga beda dari orang yang sholat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab At-Tazkirah ini bab yang pertama itu menjelaskan tentang al-maut, kematian. Nah, jadi ketika kita bahas kematian, memang ada perasaan takut dalam hati kita. Kadang orang-orang suka mengait-kaitkan
sudah bahas ilmu kematian, mati misalkan. Kadang orang-orang suka mengaitkan hal itu. Bahkan secara ilmu tauhid, kalau memang udah ajal yang datang, dia akan datang. Gak pernah mengait-ngaitkan. Awalnya misalkan pakai pecinya putih, pecinya hitam, ada yang beda. Orang-orang kadang suka mengait-ngaitkan hal itu. Padahal bicara kematian adalah bicara ilmu tauhid. Hatta orang yang meninggal karena corona juga secara ilmu tauhid, ya memang ajalnya sudah datang, tidak bisa diganggu-gugat. Kematian itu menurut para ulama seperti berada di dua tangisan. Di dalam buku ini diceritakan seperti dua tangisan. Ketika kita lahir, kita ditangisi. Ketika kita mati, ketika kita lahir, kita menangis. Dan ketika kita mati, kita ditangisi. Di antara dua tangisan itulah yang harus kita isi. Ada canda, ada tawa, ada terbahak-bahak ketika bahagia, ada sedih ketika duka. Di antara kedua tangisan itulah yang harus kita isi dengan amal-amal ibadah. Salat, zakat, puasa. Melakukan amal-amal soleh di antara dua tangisan itu. Dan kematian itu adalah seperti halnya saya sedang duduk di sini. Kalau masanya sudah selesai, waktunya sudah selesai, panitia bilang, mohon maaf Ustadz, waktunya sudah selesai. Nggak bisa saya bilang, mohon maaf, gak mau, lanjut aja. Nggak bisa. Kalau sudah selesai, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau udah waktunya selesai, waktunya datang, idza jaa ajaluha, ketika ajal itu datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita undurkan atau tidak bisa kita majukan ketika ajal itu sudah datang. Bahkan ketika kita bicara meninggal, alladzi khalaqal mauta wal hayata, surah Al-Mulk. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup. Kenapa Allah ciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya siapa yang paling terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlomba yang paling baik amalnya. Ketika tujuannya sudah jelas, Bapak Ibu sekalian, jamaah, ada ibu-ibunya enggak? Ketika tujuannya sudah jelas, jadi orientasinya jelas, Ibu. Fastabiqul khairatnya jelas. Enggak lagi ada ingin rasa dipuji oleh manusia. Tidak lagi ada rasa ingin pujian itu datang. Karena tujuannya sudah jelas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu ala. Saya ingin yang terbaik amalnya. Maka amalnya pun diperbaiki. Dari mulai sholatnya yang terbaik, amalnya yang terbaik, puasanya yang terbaik, zakatnya yang terbaik, sedekahnya yang terbaik. Lalu kemudian ketika kita bicara mati juga, bukan berarti kita melupakan dunia. Nah, ini pemahaman yang salah juga. Jadi ketika ditanya oleh teman, bagaimana nih usaha kita, bisnis kita lanjut, udahlah saya mau mati aja dah. Enggak begitu. Jadi ketika kita bicara kematian, justru amal dunianya harus kita tingkatkan juga. Tapi orientasinya jelas. Sekolahkan fakir miskin, buat rumah Quran, sedekahkan kepada janda-janda. Sesuatu yang kita dapatkan, kemudian kita orientasinya ke akhirat. Jadi bukan hanya beli tas mahal lagi, bukan beli kendaraan lagi, bukan beli sesuatu yang mubazir, tidak. Tapi yang dia pikirkan adalah ketika dia bisnismen, ketika dia usaha dan lain sebagainya, maka orientasinya sudah ke akhirat, sudah jelas. Jemaah yang dirahmati Allah, kita diminta oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW untuk banyak mengingat mati.
dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, fa'aksiru min zikri hadhil lazati bi'anil maut. Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan dunia ini. Sering-seringlah kita mengingat itu. Yang kedua, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjawabnya, "Fa ayyul muslimina aqyas?" Ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang pertama. Tutur katanya, cara bicaranya, bagaimana memperlakukan keluarganya, bagaimana memperlakukan anak didik dan lain sebagainya. Semuanya baik, yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, apalagi orang yang paling mulia menurut Nabi adalah fa'ayul muslimina aqyas, yaitu adalah orang-orang yang cerdas. Kemudian ditanya lagi para sahabat, orang yang cerdas itu yang seperti apa? Kemudian Nabi menjawab, aksaruhum lil mauti zikra, adalah dia yang memperbanyak mengingat mati. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau dalam sehari kita mengingat mati 20 kali mengingat mati, maka tergolong mati syahid. Tentunya dengan dipersiapkan dulu. Kalau mengingat mati 20 kali tetap melakukan maksiat, ya belum tentu juga. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dia mempersiapkan bekal setelah matinya. Ulaika al-kayyis, mereka itulah orang yang cerdas. Jadi menurut Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang memperbanyak ingat mati, kemudian dia mempersiapkan bekal setelah mati. Itu cerdas yang sebenarnya. Bukan berarti kita nggak boleh cerdas dalam hal yang lain, harus. Tetapi menurut Nabi Muhammad SAW, yang paling cerdas adalah dia yang memperbanyak ingat mati dan mempersiapkan. Karena kalau sudah mengingat mati, menurut Al-Imam As-Sawri, Imam Sofyan As-Sawri itu Pak adalah orang yang paling kuat ibadahnya. Bahkan diceritakan jidatnya sangat hitam sekali karena saking lama sujudnya. Karena waktu itu ada sahabat Sofyan As-Sawri melakukan 7 kali toab. Dari toab yang pertama Imam As-Sawri sujud sampai 7 kali toab, itu sujudnya belum selesai, saking takutnya. Pernah ditawari untuk menjadi hakim, memutuskan hukum-hukum dalam suatu daerah. Imam As-Sawri menolak karena takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan fatwa yang tidak jelas. Kata Imam As-Sawri, ketika saya sudah mengingat mati, saya enggak makan beberapa hari. Kemudian saya juga enggak mengajar beberapa hari. Dan ketika ditanya, kata Imam As-Sawri, saya enggak tahu kenapa. Hanya diam-diam saja. Jadi begitu kuatnya para ulama-ulama dulu ketika mengingat mati, beliau langsung khawatir, takut. Kemudian menurut Yazid Ar-Razaqi pernah juga berkata pada dirinya sendiri, celakalah kau hai Yazid, siapakah yang akan membayar hutang solatmu setelah kau mati? Siapakah yang akan membayar puasamu setelah kau mati? Siapakah yang akan memintakan untukmu keridhaan Tuhanmu setelah kau mati? Kemudian Imam Yazid juga berkata kepada para sahabatnya, hai manusia, tidaklah kalian berteriak
dan menangisi dirimu pada sisa hidupmu. Barang siapa dikejar oleh kematian dan kuburannya bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu? Karena kematian adalah musibah yang paling besar. Fa idza asabatul maut, musibah yang paling besar adalah kematian. Menurut para ulama, ada yang paling lebih besar lagi. Apa itu? Lalai terhadap kematian itu sendiri. Lalai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita harus semakin mengintrospeksi diri. Sebelum tidur kita hisab diri kita, sudah amal baik apakah yang kita lakukan hari ini, dosa apa saja yang kita lakukan pada hari ini. Dihitung tuh sebelum tidur itu. Oh, saya ingat-ingat gitu. Kalau memang melakukan dosa, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dan niatkan sebelum tidur itu wudu dulu, kemudian setelah wudu sholat dulu 2 rakaat, kalau bisa sholat witirnya diawali kalau bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan sholatnya itu khawatir enggak sholat tahajud, jadi makanya witirnya itu kalau bisa sebelum tidur 3 rakaat selesaikan dulu. Sholat dulu kemudian baru istighfar. Maka tidurnya itu nyaman, insya Allah tidurnya nyaman. Karena kita sudah menghisab diri kita. Dan pasti akan bangun di sepertiga malam. Luar biasa sholat malam itu jamaah sekalian. Sholat malam itu disaksikan oleh Allah langsung, bukan hanya para malaikat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Rabb kamu mengetahui siapa saja yang ia berdiri di tengah malam, 2/3 malam. Jadi Allah tuh langsung mengetahui. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini menatap antum, menatap kita semua, menatap Bapak Ibu semua. Semua ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam At-Taimi juga pernah berkata, ada 2 hal yang memutus kelezatan dunia dariku. Yang pertama, mengingat mati. Kedua, mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah. Saking khawatirnya bagaimana kelak di hadapan Allah. Sebenar-benarnya hakim, bahwa Allah sendiri pun yang akan menjadi saksi atas kehidupan kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah mengawasimu. Allah sendiri yang akan jadi saksi setelah semua yang apa kita lakukan di alam dunia ini. Dari mulai tangan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, akan datang suatu hari nanti mulut dikunci oleh Allah, surah Yasin. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki berbicara. Akan datang suatu hari nanti mulut dikunci, nggak bisa lagi ngelak Bapak semua jemaah, nggak bisa lagi ngelak. Kalau sekarang di alam dunia, di depan hakim pun bisa kita ngelak, bohong. Depan Allah enggak bisa. Enggak bisa lagi kita ngelak. Karena dikunci nih mulut. Yang berbicara tangan, kaki. Alam naj'al lahu ainain, mata. Mata ini bersaksi di hadapan Allah. Surah Al-Balad. Walisana wa syafatain, lisan bersaksi di hadapan Allah. Wa hadainahu najdain. Semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tidak bersaksi di hadapan Allah. Dan puncaknya adalah surah Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seluruh anggota tubuh kita dari mulai kepala sampai kaki bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bisa mengelak. Detail terperinci semuanya bersaksi di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah
atas janji palsu, kesaksian palsu, memilih pemimpin yang tidak baik, itu bersaksi di hadapan Allah. Maka semuanya bersaksi. Hati-hati memegang uang jamaah dan lain sebagainya, karena semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus kita pahami adalah menurut Abu Dak, beliau berkata, barang siapa yang sering mengingat mati, maka dia diberi 3 kemuliaan. Pertama, segera bertobat. Jadi kemuliaan itu ada dalam tobat kita. Ambil wudu, kemudian setelah ambil wudu niat sholat taubat, sholli sunatan taubah rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian di rakaat terakhir maka disunahkan kita memperbanyak doa. Di rakaat terakhir, di sujud yang terakhir disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Kalau tidak bisa bagaimana? Menurut beberapa yang anak pernah dengar di kajian, itu boleh melafalkan tapi dengan lirih, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Tapi dengan lirih. Menurut beberapa bagian tafsir. Tapi menurut sebagian juga tidak diperbolehkan, karena sholat itu harus memakai bahasa Arab. Seperti itu. Yang pertama, segera bertobat. Yang kedua, kemuliaan selanjutnya adalah kepuasan hati dan semangat beribadah. Ada 3 kemuliaan menurut Imam Ad-Dak. Beliau berkata, siapa saja yang sering-sering mengingat mati, dia akan menyegerakan bertobat, dia akan memberikan kepuasan hati, tenang hatinya, gak merasa galau. Kemudian dia akan semangat dalam beribadah. Cukup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami, tazkirah untuk saya pribadi dan tazkirah untuk jamaah sekalian. Jazakumullah khair ahsanil jaza. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jemaah, tafadhol kalau misalkan ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Silakan. Ada yang bertanya Bapak semua? Ini diam paham insyaallah Pak ya. Diam paham insyaallah. Tafadhol Bapak, sambil menunggu suruk kemudian ditambah 15 menit, ada yang ingin bertanya, disilahkan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau enggak, berarti PR buat saya. Oh, monggo Bapak, silakan. Kalau kita umurnya sudah 40 atau lebih, memang sudah sewajarnya ya. Seharusnya kita tidak harus mengingat mati budaya. Oh, nggih. Nah, kalau misalnya anak muda misalnya, anak muda saya punya anak yang masih muda juga, itu gimana Ustaz yang mengingatkan mereka untuk mengingat mati gitu. Sudah Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair. Kalau sudah umur 40 ke atas bagaimana dalam mengingat mati? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, memperbanyaklah mengingat mati ketika umur kita sudah mau berumur 40 ke atas. Maksud dari hadis ini adalah, artinya setelah umur 40 itu, maka biasanya dari mulai penyakit udah ada. Dari di bawah asam urat, kemudian saraf kejepit, kemudian semuanya banyak deh penyakit yang sudah
menjalar di tubuh kita. Tandanya kemudian mungkin ada putih-putih di rambut kita, itu sudah memang harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin ini untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti sudah 40 itu kita juga melupakan dunia, Bapak. Yaitu tadi yang tadi saya sampaikan. Mengingat dunia ini, tapi tujuannya atau orientasinya bukan lagi dunia. Orientasinya adalah saya punya uang banyak itu adalah pertama saya mau sekolahkan anak-anak yatim. Saya mau kasih makan anak-anak fakir miskin. Saya mau sekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Saya mau buatkan rumah Quran. Saya mau gratiskan orang untuk sekolah, buat sekolah IT dan lain sebagainya. Jadi niatnya udah, orientasinya udah akhir. Bukan berarti kita lupa dunia mengingat mati itu. Terus bagaimana menanamkan rasa takut kematian ini kepada anak-anak kita? Termasuk saya juga punya anak, tapi masih 2 tahun, Bapak. Bagaimana caranya? Anak itu ya kita ajak ke masjid, ikut kajian, diajak aja nggak apa-apa. Jadi bukan hanya sekedar yang ikut kajian ini adalah bapak-bapak yang sudah berumur semua, enggak. Jadi ajak aja semua, karena kewajiban muslim mencari ilmu itu dengan diajak ke taklim. Orang itu akan paham setelah dia tahu. Dan setelah dia tahu, maka lanjutannya adalah dia akan mengimani apa yang dia tahu itu. Dan akhir dari mengimani itu adalah amal. Dia akan mengamalkan apa yang dia tahu tadi. Maka ayatnya jelas. Dzalikal kitabul la raiba fi. Di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minun, orang yang bertakwa itu pertama kita nggak ragu dengan Quran. Sumber hukum ilmu itu ada di Al-Quran semua. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani sesuatu yang tidak nampak di mata kita. Wa yuqimunas shalah, amal kebaikan, salat salah satu. Jadi ilmu, kemudian ilmu itu diimani dengan yakin, kemudian keimanan itu diamalkan dengan perbuatan, maka ujungnya muttaqin, ujungnya takwa. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi iman itu butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah amal itu tadi. Ayatnya sudah jelas juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Pertama iman. Kutiba alaikumusiyam. Amalnya apa? Puasa. Ujung ayat ini la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Jadi keimanan yang kuat, kemudian iman itu dibuktikan dengan amal, kemudian buahnya adalah tattaqun, takwa kepada Allah. Dan iman itu harus kita awali dengan ilmu dulu. Kalau tanpa ilmu nggak akan beriman kita. Bisa aja taklid, cuma taklid itu kalau dalam ilmu fikih itu taklid itu adalah level terendah. Taklid mengikuti orang sholat, ngikuti aja, tapi nggak tahu ilmunya, itu taklid. Makanya banyak membaca, banyak tazkirah, banyak ikut-ikut pengajian, diajak aja bapak anaknya untuk ikut pengajian. Insya Allah semakin paham, maka imannya nanti akan naik sendiri. Karena iman itu akan naik kalau ada amalnya. Mengimani, diamalkan. Mengimani, diamalkan. Sedikit iman, maka sedikit juga amalnya. Tapi imannya banyak, maka amalnya banyak pula, insya Allah. Cukup bapak. Baik. Ada lagi jamaah sekalian? Cukuplah. Baik, jazakumullah khair biasal jaza jamaah sekalian yang sudah ikut kajian pada hari ini. Mudah-mudahan kedatangannya, duduknya Allah catat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Tidak ada dosa kecuali Engkau yang mengampuni ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Tidak ada kesedihan kecuali Engkau yang menghilangkannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah.
tidak ada penyakit kecuali Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tidak ada hutang piutang kecuali Engkau yang melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha, tidak ada kebutuhan dunia dan akhirat kami illa qadaitaha, kecuali Engkau yang mencukupinya ya Allah. Wa yasartaha, kecuali Engkau yang memudahkannya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.